udah ada musik Sundaan begini nih, kebayang dong mau makan apa kita foodies? Tapi jangan salah, warung Sunda yang satu ini punya banyak menu unik yang katanya gak ada tuh di tempat lain. Mulai dari lauk, sayur, sampai sambelnya siap bikin penasaran. Wah, kayak mana nih ya foodies? Terbang? Enggak dong, enggak terbang dong. Ini saya mau nyoba yang paling pertama kali saya coba ya. Belum pernah saya coba dimanapun, yaitu adalah burung malon. Meski nggak sebeken ayam ataupun bebek, tapi burung malon ini tuh ternyata lumayan eksis loh di beberapa rumah makan Sunda. Dimakan polosan aja katanya sih udah endol tuh rasanya. Rasanya tuh perpaduan antara ayam, bebek, tapi bukan ayam, tapi bukan bebek. Gimana ya jelasnya ya? Dagingnya tuh juicy, terus nggak alot sama sekali. Ya lihat, tuh, nggak alot. Crunchy, tapi dalamnya lembut. Bumbu kuning yang meresap sempurna luar dalam sukses bikin cita rasa unggas blasteran puyuh lokal dan juga puyuh Prancis ini lazis to the max. Sekarang saya mau cobain makannya pakai sambal ya. Rumah makan Sunda ketemu daerah Lomboknya Ricky, fiksi hasrat huhahnya itu tuh udah pasti meronta-ronta ya foodies. Harus banget itu mah disenggol sama satu-satunya sambal yang ada di sini. Sambal dadak yang dibikin on the spot langsung di depan mata. Tinggal request itu, kamu mau pedes banget atau pedes banget foodies. Sambalnya seger banget karena baru dibuat. Terus udah gitu dipadukan dengan daging burung malonnya yang juicy, lembut, crunchy. Udah gitu dia kan karena ini burung, jadi tulangnya tuh kecil-kecil, jadi bisa langsung dikunyah juga, aman, nggak buat kesedak sama sekali. Jadi mau dimakan sama tulang-tulangnya juga ini aman banget. Yaudah, coba yuk kita hampas nih pakai tumis daun kencur kali ya. Tapi makannya dibarengin sama nasi, juga rebon, oseng cumi, sama burung malonnya juga. Gaskeun! Kita aur-aur foodies. Ini teh kelihatannya enak banget. Wah, the power of tumplek jadi satu nih. Kasih sambal dadak, aduk-aduk, dan pecah nggak tuh di mulut. Ini baru namanya makan foodies. Semuanya punya rasa yang kuat masing-masing. Tapi ketika dijadiin satu, diaur-aur, rasanya jadi lengkap banget, match banget. Ada rasa seger dari daun kencurnya, juicy, renyah, gurih dari nih burung malonnya. Jadi menurut saya ini enak banget. Senikmat itu loh foodies, sampai-sampai si pepes telur ikan tenggirinya hampir aja ke skip. Wah, pelanggaran nih. Ternyata ini bukan ikan, ini telur ikan. Tapi gede-gede banget, bisa lihat tuh. Tuh, ukurannya gede-gede banget. Saya sampai nggak nyadar kalau ini telur karena rasanya itu sama gurihnya, cuma dia memang lebih lembut ya, dibanding ikan lebih lembut. Lagi-lagi tinggal dimakan sama nasi dan pasti foodies dari tadi salvo kan sama ijo-ijo yang berserakan ini. Kalau Bandung teh punya jukut goreng, nah di sini menggunakan kulit melinjo goreng. Wih, kan main nih gebrakannya. Ternyata daun melinjo tuh rasanya gurih banget, terus udah gitu crunchy, terus dipaduin sama telur ikannya, jadi kayak lengkap gitu rasanya. Ada crunchy-nya, lembut dari telur ikannya, terus bumbunya yang medok ditambah dengan nasi anget. Aduh, ini buat makan siang, makan malam cocok banget. Eits, tenang, harga lauk, sayur, dan kondimennya mulai dari 8.000 aja. Terus nasi lalap sambal dadak sama melinjo gorengnya free refill sepuasnya foodies. Wih, cakep bener nih. Aduh, saya teh sudah sebel atuh foodies ya, udah kenyang atuh. Tapi teh sekarang saya saatnya ngajakin foodies datang ke sini di UI Kaimah, artinya pulang ke rumah ya. Itu yang ada di Jakarta Barat, dan cobain semua jenis lauknya yang ada di sini, dan pastinya kamu nggak bakal nyesel karena di sini makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Waduh, duh, Foodies. Mohon maaf nih ya, ini bukannya Idul Adha ya, tapi banyak banget kambingnya. Ini Tasya lagi mau cobain kare kambing Hajah Halimah. Hei para pecinta kuliner embe, ayo dong sini kumpul. Kalau selama ini cuma makan dagingnya aja nih, kayaknya ada yang kurang deh dalam hidup kalian. Foodies, sore satu ini punya sajian istimewa semua bagian kambing. Ya beneran Foodies, semua bagian kambing yang bisa diolah pokoknya ada di sini. Mulai dari kepala kambing sampai kaki sampai segala jenis jeroan dipajang dong di gerobaknya. Ayo siapa yang bisa tahan coba godaan kayak begini. Eits, yang lebih wow lagi, you know what? Ini menu sarapan loh Foodies. Wow, dahsyat em. Waduh, ini pasti bumbunya meresep. Wah, ini berat, mohon maaf ya Foodies. Gurih ya. Padahal Foodies, kalau misalnya Foodies bisa lihat nih, dari tekstur warnanya nih dia kan kayak bening-bening gitu. Cuman ada minyak-minyak atasnya Foodies. Jadi kare kambing yang satu ini nggak pakai santan sama sekali Foodies. Jadi yang bikin gurih dari si kuahnya itu adalah rempah-rempah yang digabungin jadi satu. Selain rasa gurih dan rasa khas dari rempah, Foodies juga akan ngerasain sedikit rasa pedas. Ini nih yang bikin kuahnya jadi terasa lebih segar. Lazis. Oke, kita sekarang coba jeroannya dari si kambing Foodies. Ini babat. Jadi babatnya ini adalah babat kambing Foodies. Kenyal-kenyal. Dagingnya tuh bagus gitu loh Foodies. Paling males nggak sih kalau makan babat yang bau dan kotor? But don't worry, babat di Bu Halimah ini mah pas deh tuh dari yang kayak gitu-gituan. Bisa dijamin bersih nih Foodies. Karena semua babat yang baru dibeli ini langsung diolah, biar bye-bye deh tuh bau-bau tak diundang dari babatnya. Ini yang bikin salah fokus ya. Aku pikir ini kayak pangan Foodies ya. Ternyata ini adalah usus ya. Jadi usus ya, atau jeroan juga. Part of jeroan, kita coba. Ini unik ya Foodies. Jadi ternyata si usus kambingnya ini sebelum dijadiin kare itu digoreng dulu. Kelihatan nggak Foodies? Ini tuh ada kayak bekas gorengannya. Jadi ada coklat-coklat gitu bagian atasnya Foodies tuh. Nah jadi garing di luar tapi tetap lembut si bagian ususnya Foodies. Nah Foodies, biar agak lain nih, usus kambing di sini emang sengaja dikepang dan digoreng lagi Foodies. Tapi ini khusus buat usus aja ya, karena bagian daging lainnya direbus bersama dengan rempah-rempah. Ini perdagingan berikutnya Foodies. Wow. Besar kali. Sampai serem makannya kita ya. Tapi kita coba deh Foodies ya. Tuh ya. Gampang, gitu langsung putus. Dagingnya lembut, empuk. Terus ternyata tadi ini kan pakai daging kepala gitu Foodies. Jadi tekstur daging kepala sama daging badan itu adalah kalau si kepala tuh lebih tinggi lemak. Dan you know what, yang nggak bikin kecewa lainnya ini adalah kepala kambing di sini bumbunya benar-benar ngeresep banget dengan sempurna. Meski udah dimasak selama lebih dari 2 jam, selama jualan juga nih api dari kompor yang nggak pernah padam. Digodok terus bareng sama kuah karinya. Wih, mantap ya Foodies. Foodies harus cobain juga nih makan kare kambingnya pakai sego jagung alias nasi jagung. Teksturnya unik loh, tapi rasanya nggak jauh beda tuh sama nasi putih biasa Foodies. Tapi kalau Foodies mau makan pakai nasi putih biasa aja juga bisa kok, tenang. Pasti makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Nasi gudeg mah udah biasa ya, tapi bubur gudeg udah pernah coba belum Foodies? Nih kenalin dulu, gudeg Jogja Bu Marni yang ada di Bogor. Katanya sih rasanya lazis to the max, karena resepnya khas Jogja yang otentik. Foodies, nah kapan lagi nih kita makan gudeg?
bukan di Jogja, tapi di Bogor. Nah, ini saya lagi bareng keluarga saya nih, ya kan? Ya, sayang sehat ya. Ini ibu mertua saya, ini anak saya. Enggak bercanda, Budis. Menu bubur gudeg itu emang jarang ditemuin sih foodies, apalagi di wilayah Jabodetabek ya kan? Makanya Tezi bela-bela ini ke Bogor cuma buat nyobain seporsi bubur gudeg komplit. Tahu kan, gudeg itu dibuat dari nangka muda yang dimasak minimal 3 jam bareng sama santan, gula kelapa, daun salam, dan juga lengkuas sampai empuk banget dan keluar warna coklat kemerahan khas gudeg. Mantep banget ya foodies. Jadi ini warnanya bukan dari kecap loh. Of course harus ada si krecek dong, kulit sapi yang kalau di Jawa biasa disebut rambak. Lengkap pastinya sama telur pindang dan ayam opor yang bikin puas banget kita makan. Ini sih bumbunya ngerasa banget, Budis. Ayamnya juga lembut, nggak yang terlalu lembut, tapi gampang buat dikunyah, Budis. Jadi nggak menghilangkan ciri khas ayamnya. Opor ayamnya tuh udah dipresto dulu foodies sampai dapat tekstur yang super lembut tapi bukan yang lembek longlai gitu ya. Nah, karena dimasak pakai santan, bumbunya benar-benar ngeresep banget sampai ke dalam-dalam dagingnya. Ini cuka juga enak banget, Budis. Jadi tekstur kenyalnya itu masih ada banget. Pedasnya juga pas, nggak terlalu yang pedas-pedas mengganggu. Yang kenyal banget kayak jelly tuh. Jadi kayak makan agar sih. Ini manis, tapi nggak manis yang mengganggu. Kadang tuh kalau gudeg suka terlalu manis. Jadinya kita yang kurang suka manis agak-agak terganggu, Budis. Tapi ini manisnya pas banget. Nah, ini kena buburnya pasti jadinya pas banget, Budis. Buburnya juga tingkat kematangannya pas banget, Budis. Lembut banget. Tinggal kayak di seruput-seruput aja, nggak perlu dikunyah. Yang perlu dikunyah cuma ayamnya doang nih kayaknya di sini. Nah, fun fact nih foodies, kalau gudeg manis, fix itu gudeg khas Jogja ya foodies. Karena kalau melipir dikit ke area gudeg Solo nih, widih, mulai muncul itu sentuhan gurih-gurih manjanya. Nah, kita kan pakai bubur nih, foodies. Nah, coba kalau yang pada umumnya kan pakai nasi. Nah, gimana nih? Sayang rasanya. Kalau nasi enak, kalau bubur belum pernah nyoba. Belum nyobain ya? Oh, makanya abis ini pesen bubur ya? Kalau ibu mertua gimana? Enak kan? Enak. Nasinya pas ya? Pas saya ini. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore nih foodies. Makanya jadi favorit banget kalau buat sarapan. Yang bikin tambah gemes nih, mereka jualannya di rumah gitu foodies. Jadi makin kerasa homey ya, pas banget deh. Selain gudeg, di sini tuh banyak banget loh sebenarnya menu-menu khas Jogja dan juga Jawa Tengahan nih gitu foodies. Kayak koyor yang satu ini. Koyor itu bagian dari urat sapi yang dimasak sama bareng pakai jahe, gula merah dan juga cabai rawit biar pedas manis. Wah, ini seger banget. Creamy juga ini. Terus pedas juga, agak lumayan pedas. Jadi kalau buat teman-teman yang suka pedas ini sangat-sangat rekomen. Kenyal-kenyal yang pasti. Terus dikunyahnya gampang banget, foodies. Jadi nggak yang kita harus kayak ngunyah sendal atau enggak. Ini gampang banget, foodies. Terus ini kelihatannya kayak berminyak ya. Tapi ini nggak bikin kita enek. Nggak mengganggu minyaknya sama sekali. Pedasnya juga mantep banget. Creamy-nya berasa banget, foodies. Nah, biar no bau-bau klub, waktu masak koyor tuh masukin daun jeruk foodies. Aroma nggak sedapnya langsung hempas deh tuh. Nah, kalau mau duet combo, cobain koyornya nih dicampur sama bubur gudeg deh. Mantap. Enak banget, foodies. Ini jadi kayak varian gudeg terbaru, foodies. Jadi ini pedas, enak, mantep, foodies. Jadi si pedasnya kena si gudeg yang lumayan manis, jadinya tuh netral banget, enak banget, pas banget. Karena disantap pas masih anget-angetnya, jadi cucok meong di foodies sama suasana Bogor yang terkenal adem ini. Wah, siapa yang gak ketagihan nih kalau kayak begini coba. Jadi iya guys, kita cus ke gudeg Jogja Bumerni yang ada di Jalan Taman Timanggu, Kota Bogor. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Gils parah. Gils parah, enak banget. Bisa velocity ini, gils parah. Gils parah.
Main cakep-cakep aja nih foodies. Ini tuh bukan mau pantun loh ya. Kebeneran ada bule nyasar nih. Mending kita ajak kulineran aja yuk. Yes foodies, bule nyasar ini namanya Luca Dennis, konten kreator asal Prancis yang viral karena suka lip sync lagu-lagu dangdut koplo tanah air. Oke deh, musik lokal udah cucok. Nah kalau makanan lokal, doyan gak kamu? Gak jauh-jauh dari yang namanya sate, menu andalan yang auto disuguhin nih, dan katanya ini selalu sukses bikin bule jatuh cinta pada santapan pertama. Asik. Rasanya gimana, Luka? Rasanya enak banget karena ada daging, lemak. Jadi pertama keduanya teksturnya lebih juicy. Ini pertama kali aku coba. Ini enak, manis sedikit. Tapi sama lemaknya dan dagingnya, nggak tahu. Ini enak banget guys. Kalau makanan enak mah emang cepet banget ya ke notice-nya. Tapi bener banget nih foodies yang dibilang Luka, karena campur jadi satenya tuh nggak cuma daging tapi juga lemak alias jando. Mantap. Meskipun tadi aku bilang ya, dia udah agak dicuekin beberapa menit gitu ya, kasihan banget sih dicuekin. Tapi dia tetap ada tekstur kayak agak melting gitunya. Pas di mulut kita, Pecah gitu ya. dagingnya yang lebih keras pasti masuk di dalam lemaknya. Jadi nggak tahu, sedikit lah madu tapi tanpa manis. Tapi teksturnya sedikit madu, lebih keras daripada madu tapi sedikit madu. Mode yang dimaksud Luka itu tuh tekstur lemak alias jandonya ya foodies, pecah and lumer ya guys ketika digigit. Sering juga disebut sebagai sate susu karena berasal dari bagian dada sapi. Eits, meskipun sudah se-flavorful itu dan juga kuat dari rasa ketumbarnya, tapi yang namanya makan sate Marangi mah kudu banget nih foodies dicocol manja kedua sambal oncom dan sambal tomatnya. Gimana? Enak, Pedas? pedas sedikit aja. Pedas sedikit aja. Karena Nggak pedas banget ya. Luka suka pedas ya? Ya suka. Dia suka pedas. Aku Jadi bule spesial. Aku satu-satunya bule yang suka pedas. Ini mungkin ini pedas banget kalau bule bule. spesial. Bule spesial. Oh, agak narsis ya foodies ya. Bener. Foodies yang suka sensasi pedas gurih, better nih kamu pilih sambal oncom deh. Tapi yang prefer pedas, asam, dan juga segar, sambal tomat is the one for you. Ini lebih pedas daripada ini. Ya. Tapi karena ada tomat lebih fresh dan balance-nya di antara yang pedas dan fresh, emang cocok banget. Ini emang enak. Enak kan? Pasti sehat juga. Pasti sehat juga. Oke. Aku coba lagi ya, karena ini enak banget. Ini gini, Nah gitu bener. cabenya gede banget. Yes. Yes baby. Gini, Kalau orang Prancis gini ya. ya, enak banget, lezat. Enak banget. foodies. Sate Marangi yang jadi primadona di sini tuh bisa habis sampai 2000 tusuk loh per hari foodies. Iya, memang selazis itu. Makanya ngabisinnya pun kilat banget nih, nggak pakai lama-lama. Tiba-tiba udah ludes aja satu porsi. Nah, gong pedasnya itu ada di sini nih foodies, cabe gendot. Wah, berani nyobain gak nih ya? Belum. Apa? Oh, di awal gak ada pedasannya. Ini, aku nangis. Delay ya? Pedasnya delay. Katanya sih kalau makin tua, dar pedasnya tuh akan makin nyata foodies. Masa iya? Ini bener ya, ini warnanya aja, bijinya
udah mulai gelap gitu. Coba yang pedasnya kayak apa, Blis? Dan teksturnya memang mirip-mirip kayak paprika ya. Iya. Tapi aduh, ampun deh aku kayaknya gak sanggup ngabisin. So, Budis, ini dia nih yang namanya makan receh, Menu receh. tapi rasa Gak gak recehan. Habisin ya. Ya. Udah dibayarin nih, udah ditraktir. Jarang-jarang kan bule ditraktir. Kita dong ditraktir sama bule. Foodies, mie ayam bakso versi brutal yang satu ini beneran porsinya bisa bikin kenyang sampai besok nih kayaknya. Mie ayam bakso Didi emang terkenal banget dengan porsi jumbo dengan kualitas rasanya yang bikin baper. Mie dan semua isiannya ini buatan sendiri loh Foodies. Wih, jaminan beda nih dari tempat lain. Ada beberapa pilihan mie-nya nih Foodies. Ada mie lebar, mie keriting, dan kue tiaw. Judulnya aja udah warung mie ayam bakso. Nggak afdol dong kalau nggak nyobain mie ayam baksonya. Nih, aku tuh udah icip-icip tipis, Budis. Dan langsung aja yuk kita cobain. Nah, Budis, bedanya adalah kalau mie lebarnya itu dari tepung terigu. Kalau yang kue tiaw ini dari tepung beras. Dari tekstur juga ini tuh ya lebih pipih ya, lebih tipis dan lebih oily. Baru juga suapan perdana, udah endol maksimal di lidah, ya kan Cigul? Mie Bangka ini tuh masuk kategori mie kering ya Foodies, teksturnya lembut dan juga sedikit kenyal-kenyal kayak gimana gitu loh. Tapi tenang aja, kalau pengen berkuah masih bisa kok, aman. Ada acar, tapi acarnya itu bukan pakai timun, melainkan acarnya itu pakai cabai rawit. Ini khasnya banget nih mie Bangka, belum sah rasanya kalau belum pakai acar ini. Kita cobain bersama acarnya. Foodies. Jujur deh Foodies ya, ini tuh rasanya unik banget. Jadi di mulut aku itu pedasnya tuh ada, tapi nggak yang lebay, tapi gurih banget. Dan ini enak banget Foodies. Rasanya aku pengen gadoin deh. Coba ya kita gadoin ini acarnya. Sangat gurih, pas digigit itu bener-bener crunchy. Aku kira bakal yang lembek banget karena ini kayaknya kan kayak udah direbus gitu kan Foodies. Dan pedasnya masih berasa Foodies. Emang paket komplit. Yang tadinya full gurih dari ayam dan juga kaldu ditambah acar cabenya, wow, makin menjadi-jadi lazisnya. Asam segar dan juga pedas jadi satu. Foodies, ini toppingan ayamnya tuh asin berempah gitu loh. Beda ya dengan mie ayam biasa yang toppingannya tuh manis karena pakai kecap. Makin endol lagi nih kalau dimakan dengan baksonya yang berdaging plus kuah kaldunya yang berempah. Wih, asli sih no debat lah, lazisnya menyala di lidah. Foodies, lihat nih ya, es campur kacang merahnya, porsinya super banyak, menggunung. Kita langsung cobain aja ya ini kacang merahnya. Let's go. Wow. Kacang merahnya super empuk. Kelihatan ini fresh banget. Super yummy Foodies. Dipadukan dengan santan, terus manis juga dari sirup dan gulanya. Emang gak pernah gagal ya Cigul, es campur kacang merah khas Bangka ini nih seger mantep, tenggorokan langsung seketika dingin adem. Rasa manis dari kacang hijau yang lembut ditambah sensasi gurih dari kacang merahnya beneran menyatu sempurna Foodies. Terus ada tape singkongnya nih yang asam segar lembut. Aduh, bikin kamu berhenti ngunyah nih ya. Jujur banget nih, ini kacang merahnya aja udah enak banget, tapi kita coba kombinasiin. Jadi agak dingin-dingin dari cincaunya.
Terus very chewy dari si kacang merah dan kacang hijaunya. Ini sama sekali nggak keras dan bener-bener empuk, lembut banget. Terus ya, ini cendolnya juga bener-bener empuk banget. Gak heran ya foodies, kacang merahnya udah dipresto soalnya selama 1 jam. Jadi pas digigit no effort sama sekali. Pokoknya nih, all varian menu di sini tuh anti gagal deh. Harganya pun masih murmur di kantong alias receh, start from dari 15 ribuan aja. Tergantung paket yang kamu pilih ya foodies. Yuk diingat nih, bukanya dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Sip, selamat mencoba foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, aromanya ini bikin tenggorokan ini, air liur ini langsung kayak gitu dari tadi. Aku baru ngerasain ini teksturnya tuh enak banget ya. Asin gurih mendominasi dan wangi rempahnya menurut aku benar-benar pas. Wow. Panas. Aduh, Foodies. Foodies, sini. Aduh, minta sini ya, Bu. Terus diapain? Digeprek. Digeprek gini. Foodies, pasti Foodies penasaran ya. Itu kan ikan, Isan. Kenapa sih ikannya digeprek-geprek? Hei, Foodies, ini ikan bukan sembarang ikan. Ya bukan makan receh. Kalau ngasih tahu kalian yang basic-basic. Ini sesuatu yang unik, ya. Kenapa aku bilang unik? Karena ini adalah ikan asin. Eits, nggak sampai situ aja loh, cara menghidangkan ikan asin di Makassar juga sedikit berbeza. Karena setelah matang, ikan asin bakalan disiram pakai cabai dan juga minyak kelapa murni, atau yang dikenal sebagai minyak kelapa mandar. Jauh-jauh ke Makassar ya kali cuma pesan ikan asin. Gak mungkin dong ya foodies. Apalagi warung ikan bakar Nongin sini ini punya berbagai macam menu pilihan ikan laut yang fresh dan lazis. Oke, first stop kita gigit ikan asin bakarnya dulu yuk. Foodies, aromanya ini bikin tenggorokan ini, air liur ini langsung kayak gitu dari tadi. Ini karena kayak dari aromanya aja udah enak banget. Kita cobain langsung tanpa banyak basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jujur aku kaget. Jadi aroma minyak kelapanya itu bikin daging ikan asinnya ini tuh kayak lebih enak. Udah gitu kayak aromanya itu langsung meledak di mulut, aroma kelapa yang bener-bener meledak tapi nggak ganggu. Jadi aromanya tuh bikin makin enak. Dan yang paling utama, dia bikin tekstur ikan asinnya itu jadi moist banget. Foodies, ikan asin ini menggunakan ikan sunu atau ikan kerapu. Proses penjemurannya maksimal selama 1 hari aja, makanya tekstur ikan asin ini bisa tetap empuk meski udah dijemur. Eits, nggak sampai situ aja loh ya, daging ikan yang tebal nih juga lembut tapi tetap bertekstur dan makin yummy karena disiram dengan minyak mandar dan cabai. Sikat san. Sekarang kita cobain yang ini, bedanya dia digoreng. Kalau yang tadi dibakar, ini digoreng. Nih, kita cobain ya Foodies. Tuh. Oke, wow, beneran deh, minyak kelapanya juara banget. Bikin rasa ikannya tuh lebih kaya. Dan kalau kalian tanya, kita lebih suka mana, yang dibakar apa yang digoreng? Jujur aku senang yang digoreng, kenapa? Dia lebih crunchy, lebih kayak kriuk-kriuk gitu. Jadi ada sensasi krenyes-krenyes pada saat dimakan. Yang kering, asin, dan berminyak udah approve. Oke, sekarang yuk kita cobain ikan dengan kuah kuning ini nih Foodies. Ikan Pak Lumara, lengkap dengan lawi-lawinya. Aduh, ini dia beda sih. Dia punya cita rasa sendiri. Jadi kalau kalian tanya, mirip pindang ya looks-nya ya. Kelihatannya kayak pindang. Enggak Foodies. Ini tuh sama pindang sensasinya beda. Kalau pindang itu kan dia asam, manis gitu kan ya. Cenderung kayak gitu.
Kalau dia ini enggak, ini rempahnya beda banget kayaknya sama rempah-rempah yang ada di pindang. Foodies, ikan Pak Lumara ini emang menjadi salah satu hidangan kebanggaan Kota Makassar. Perpaduan kunyit, asam, serai, bawang-bawangan, daun jeruk, dan juga rempah lainnya bikin yang seruput langsung jatuh cinta. Apalagi dimasak dengan ikan kakap merah, ini punya cita rasa gurih. Bah, semuanya menyatu ikut tanpa perlawanan. Lazis! Aku baru ngeratain ini teksturnya tuh enak banget ya. Dibilang asin enggak, dibilang amis enggak, enak teksturnya kayak telur ikan. Jadi kayak dia begitu dimakan tuh kayak krenyes. Foodies, lawi-lawi alias anggur laut ini emang cocok banget disantap bareng sama kuah ikan palumara. Ya bisa dibilang kayak jadi lalapannya ikan Pak Lumara gitu lah. Rasanya yang asin-asin segar dan juga sedikit berlendir bikin sensasi banget dalam mulut. Pecah banget. Menyatu dengan rempah kuahnya, auto nyuap terus. Makan receh, menu receh, ya tapi rasanya nggak recehan. Foodies, lawi-lawi. 10 kilo. Oke, aduh. Foodies, makan entok semur di sini tuh berasa makan di rumah nenek loh. Iya, bisa ambil nasi dan lauknya sendiri. Nasinya pun free refill pula. Wih, kenyang sampai puas deh nih. Makan santuy sambil memandangi dapur khas Jawa yang otentik bikin nafsu makan naik berkali-kali lipat. Sekali masak, langsung sewajan gede kayak gini loh Foodies. Secara pembeli tuh silih berganti gak pernah berhenti. Apalagi kalau di jam makan siang. Pelanggan dari luar kota juga banyak loh yang mampir. Wow, ini dari tahun berapa nih, Bu Siti kira-kira? Dari tahun 2003. 2003, itu berarti udah berusia 22 tahun kurang lebih. Sebelum dimasukkan ke dalam kuah semurnya, entoknya udah direbus dulu Foodies selama 3 jam. Terus digodok lagi dengan kuah semurnya selama 1 jam hingga rempahnya benar-benar ngeresap sempurna. Ini katanya 5 eksoran. Racikan rempah ala Bu Siti itu emang paten. Campuran dari lengkuas, kunyit, jahe, ketumbar, dan juga serai geprek asli bikin kuah semurnya ini sedap benar. Semur entok Bu Siti ini tuh bisa habis 100 porsi loh dalam sehari Foodies. Lagi-lagi ambil nasi sepuasnya ini nih menambah daya tarik buat para pelanggan. Foodies nih lihat, aku udah ambil yang banyak ya kan, opor entoknya Bu Siti. Emang ini yang paling terkenal dan legend dan yang paling mantep lah pokoknya di Wonosobo ya kan. Lihat tuh di samping aku. Wah, langganan ya Pak? Ya. Tuh, langganan. Dari tahun berapa langganannya? Udah lama? Udah 10 tahun lebih. Udah 10 tahun lebih ya kan. Aduh, saya nggak mau kalah nih sama bapak-bapaknya. Kita langsung sikat nih dia. Tuh. Bismillah. Duh. Asin gurih mendominasi dan wangi rempahnya menurut aku benar-benar pas. Meskipun tadi ada jahe, ada lengkuas, ada bawang merah, bawang putih semuanya, tapi ini perpaduan rempah yang nggak over, yang nggak lebay gitu, tapi ini benar-benar pas banget di lidah. Wow. Daging entok yang lembut dengan sensasi gurih berempah, asli sih endulnya di luar nurul. Enak, pakai banget. Takaran bumbunya itu nggak lebay ya Foodies, jadi nggak bikin enak. Terus entoknya ini juga nggak amis. Sekali gigit pasti mau lagi dan mau lagi deh tuh kamu Foodies. Wah, Foodies pas dicampur sama lombok hijaunya jadi balance banget ya. Jadi rempah-rempahnya tuh udah asin gurih, enak banget dicampur dengan si lombok hijau ini yang pedas pas menurut aku ya. Jadi dia bukan yang pedas banget, jadi pedasnya tuh pedas pas. Kalau menurut aku ini perpaduan yang sempurna, mantap banget. Tuh. Ditemenin daun ubi yang masih hangat, plus juga lombok hijaunya yang pedesnya pas. Ulala, makin gak kekontrol deh nih makannya endol.
Di sini tuh nambah nasi free refill. Tuh. Bapaknya nambah kayaknya Pak ya? Nambah lagi. Nggak cukup satu piring ya kan? Saya pun inginnya tambah terus. Saya pun juga kayaknya di foodies ini udah mau habis ya kan? Nanti kita tambah ya. Gasnya New Foodies, langsung aja kita mampirin ke sini, oke? Jadwal bukanya setiap hari kok, dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Yuk kita jajan enak Foodies. Makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan.